Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Stiorini Wulandari. Saya hari ini akan membuat video untuk tugas unggahan video praktek peradilan pidana. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 tugas yang akan saya bacakan pada kali ini tentang tugas 1 yaitu surat kuasa, tugas 3 tentang dakwaan, tugas 4 tentang eksepsi, tugas 5 tentang putusan sela, tugas 7 tentang surat tuntutan, dan tugas 8 tentang pledoi. Saya mulai dari surat kuasa, tugas pertama. Jadi untuk surat kuasa itu biasanya di paling atas ada tulisan surat kuasa khusus dengan di bawahnya ada nomor, kemudian ada identitas dari tersangka. Dalam hal ini adalah Ayam dengan tempat tanggal lahir Bogor 12 April 2002, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Cimahi 12 Bogor, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA, yang dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dan selanjutnya memberi kuasa penuh kepada saya, Isti Stiorini Wulandari SH, sebagai advokat atau penasihat hukum yang berkantor pada law firm yang beralamat pada Jalan Cimanuk nomor 9 Lampung. Memberi kuasa memilih kediaman hukum atau domisili hukum di kantor tersebut. Selanjutnya sebagai penerima kuasa khusus untuk mendampingi, memberikan nasihat dan melakukan pembelaan dalam arti seluas-luasnya tanpa suatu yang dikecualikan kepada tersangka atau pemberi kuasa atas dakwaan pasal 458 KUHP. Selanjutnya untuk menghadap semua instansi baik kepolisian RI, kejaksaan RI, pengadilan atau petugas pejabat pemerintah seluruh Indonesia dengan menyusun, menandatangani dan menjalankan gugatan-gugatan, melaporkan perkara-perkara, menerima semua surat, dokumen-dokumen, memberikan keterangan pengajuan eksepsi, duplik, pledoi, bukti, saksi ahli, penuntut umum, membuat dan menyuruh membuat semua panggilan-panggilan, somasi-somasi, teguran-teguran, meminta putusan sela maupun akhir dan penetapan-penetapan, serta meminta salinan atau petikan dari semua surat-surat, menuntut ganti rugi, rehabilitasi, mengajukan banding, kasasi, meminta perkara diperiksa lagi menurut hukum atau peninjauan kembali terhadap semua putusan, meminta angkat sumpah, menyerahkan kepada atau menerima pertimbangan pengadilan, dan menghadap atau menghubungi semua instansi, petugas, pejabat pemerintah, swasta atau pribadi baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh keterangan-keterangan, salinan-salinan atau petikan dan atau fotokopi dari segala surat guna pembuktian persidangan, menandatangani berita atau tuntutan, memilih tempat kedudukan atau domisili umum dan khusus, membela semua kepentingan pemberian kuasa di dalam maupun di luar pengadilan dengan mempergunakan segala upaya hukum dan atau mengambil tindakan-tindakan hukum segalanya menurut hukum yang dianggap perlu, penting dan baik dan berguna oleh pemberi kuasa yang tidak dikecualikan. Kuasa ini diberikan hak retensi serta di mana perlu dapat disubstitusikan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang sama. Mencabut surat ini berlaku sejak ditandatangani bersama dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali. Pembatalan dan pencabutan secara pemihak tidak akan mengakhiri kuasa ini. Cabut kuasa harus melunasi dengan syarat terlebih dahulu di klausul-klausul kemudian surat kuasa sebelumnya. Di bawah ada tanda tangan penerima kuasa, saya sebagai advokatnya, dan pemberi kuasa yaitu Mas Ayam. Demikian untuk surat kuasa tugas yang pertama.
Kita lanjutkan untuk tugas 3 tentang surat dakwaan. Surat dakwaan ini dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang di atasnya tertulis surat dakwaan dengan nomor kejari sesuai dengan kasus, yang berisi yang pertama identitas terdakwa, yaitu Mas Ayam, kemudian penahanan, ditahan oleh penyidik Polres Metro Lampung tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024, perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 10 April 2024, ditahan oleh penuntut umum tanggal 10 April 2024 sampai dengan sekarang. Kemudian dakwaan yang pertama, bahwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 jam 20 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di indekos korban di Jalan Makam nomor 15 Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandar Lampung dengan sengaja dan merencanakan menghilangkan nyawa orang lain yang bernama Bebek, umur 19 tahun. Kemudian dari perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut, bahwa tanggal 2 Februari jam 2025 jam 8 terdakwa main ke kos Bebek. Saat itu terdakwa menyimpan pisau lipat dalam jok motornya. Setelah tiba di kosan, pelaku mengambil pisau lipat dan memasukkan ke dalam saku celananya. Di dalam kos terdakwa makan mangga sambil nonton TV dan mengobrol bersama Bebek membahas film Narcos Netflix. Melihat keseruan ketegangan dalam film sangat cerdas. Kemudian pada saat terdakwa mau pulang, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong dan selanjutnya menusukkan ke badan korban dan leher. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Motif terdakwa terjerat pinjol karena menunggak membayar indekos, dan terdakwa melihat korban sepertinya hidupnya enak sekali, semua cukup, sehingga terdakwa iri. Pembunuhan dilakukan oleh terdakwa terinspirasi dari film Netflix. Perbuatan terdakwa tersebut akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Wulan, dokter pada Rumah Sakit RSUD Kota Bandar Lampung dengan nomor sekian-sekian pada tanggal 1 Mei 2024, antara lain menyebutkan bahwa korban didapati luka tusuk benda tajam di bagian leher dan penyebab kematian adalah kehilangan darah yang berlebihan. Perbuatan terdakwa ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Dan kedua, Ayam pada waktu di tempat tersebut dengan tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan suatu laptop, MacBook dan dompet serta ponsel. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pada tanggal 2 Februari tersebut, tanggal 2025 jam 20, Ayam bermain ke kos Bebek. Kemudian setelah melakukan pembunuhan, terdakwa mengambil laptop, MacBook, dompet dan ponsel milik korban. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagai diatur dalam pasal 479 ayat 3 UU nomor 1 tahun 2023. Bandar Lampung 10 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum Kucing SHMH. Demikian untuk tugas ketiga tentang dakwaan. Saya lanjutkan untuk tugas keempat tentang eksepsi. Jadi pada eksepsi ini merupakan surat yang ditujukan oleh penasihat hukum terdakwa kepada majelis hakim tempat pengadilan berlangsung. Di atas ada tulisan surat eksepsi atau nota keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, berisi 1. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Isti Syorini Wulandari SH, pekerjaan advokat, penasihat hukum, beralamat kantor di Jalan Cimanuk nomor 9 Lampung, bertindak untuk atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa
identitas, nama, ayam, tempat tanggal lahir Bogor 12 April 2002, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Cimahi nomor 12 Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dengan nomor registrasi PDM 45-2 Romawi-2024-PN BDL tertanggal 10 Mei 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi 1. Keberatan formil, yaitu dakwaan jasa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian yang ada hanya berupa kejadian pembunuhan dengan cara menusuk korban dengan pisau. Yang kedua, perencanaan pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur utama pembunuhan berencana, yaitu barang siap atau sengaja direncanakan terlebih dahulu dan merampas nyawa orang lain. Dalam pembunuhan berencana untuk membunuh yang timbul dengan suasana yang tidak dalam emosi yang memuncak. Pelaku harus melakukan persiapan tertentu sebelum melakukan perbuatan dengan menyiapkan alat, menentukan lokasi, menentukan waktu, dan merencanakan metode. Harus ada jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan. Dalam hal ini memperhitungkan dan mempertimbangkan ulang niat maupun perencanaannya. Yang ketiga, dakwaan penuntut umum tidak menguraikan kapan dan di mana dan bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan, sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang telah diberikan mengenai ketentuan syarat material surat dakwaan, yaitu harus memuat uraian secara cermat dan jelas serta lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat perbuatan pidana itu. Surat dakwaan kabur atau obscur libel, sebagaimana surat dakwaan penuntut umum menyebutkan pada tanggal 2 Februari 2024, setidaknya dalam waktu lain masih dalam bulan Februari 2024 di Metro Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di Lampung. Berdasarkan frasa yang digunakan, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut mengandung kesan keraguan-raguan dan tidak menunjukkan tempus delicti dan locus delicti secara tegas dan jelas, yang mana menjadikan dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas atau obskur libel. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, syarat dakwaan harus memuat rincian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan pidana itu dilakukan. Bahwa selanjutnya pada pasal 143 ayat 3 KUHP menentukan apabila syarat material sebagaimana diatur dalam 143 KUHP ayat 2 huruf B KUHP tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum. Yang kedua, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebutkan bahwa barang bukti berupa laptop atau MacBook, dompet, ponsel korban yang diambil pelaku. Namun, perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana perampasan yang menyertai pembunuhan tersebut, yang bisa jadi tindakan perampasan tersebut merupakan motif, akibat, atau tindakan yang lainnya. 2. Keberatan material. Yang pertama, adanya unsur perencanaan dalam 340 KUHP yang tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan pada tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Yang kedua, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa rentang waktu yang cukup antara niat yang dilakukannya dan pembunuhan tersebut. Yang ketiga, menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai perencanaan untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, adanya motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa perencanaan tersebut berdasarkan kepada penyimpan pisau dalam jok motor dan dimasukkan ke dalam saku. Selain itu, adanya motif iri atau ekonomi yang mengaku berdasarkan pengakuan pelaku. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah terpenuhnya unsur-unsur pembunuhan berencana, yaitu barang siapa, yang artinya subjek atau orang yang melakukan pembunuhan sengaja direncanakan terlebih dahulu dan merampas nyawa orang lain. Motif iri dan ekonomi bukanlah
hal yang harus dibuktikan dalam dakwaan pembunuhan berencana. Motif iri dan ekonomi merupakan rumusan di pasal pidana. Ketiga, permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2 Romawi garing 2024 garing PNBDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Yang ketiga, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. Yang keempat, membebankan biaya ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 15 Mei 2024. Penasihat hukum terdakwa Isti Syoni Wulandari SH. Demikian untuk tugas 4 tentang surat eksepsi. Selanjutnya untuk tugas 5 tentang amar putusan sela. Dalam putusan sela ini dituliskan ada di bagian atas ada tulisan putusan sela, di bawahnya ada nomor pengadilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor registrasi perkara PDM 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PN BDL. Yang kedua, surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum yang terdakwa tertanggal 15 Mei 2024. Yang ketiga, tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Yang kedua, pendapat jaksa penuntut umum dalam pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum itu kabur atau obskur libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Yang kedua, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, yaitu tempat dan kejadian, serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Yang ketiga, bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta memenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Yang keempat, bahwa karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tidak jelas haruslah ditolak. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum secara pidana lain yang berlaku. Mengadili 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah berwenang secara relatif untuk mengadili perkara dengan nomor register bla 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 atas nama saudara Ayam. Yang kedua, menyatakan menerima eksepsi nota keberatan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register PDM 45 garing 2 Romawi garing 2024 garing PNBDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Yang kelima, menyatakan agar perkara ini diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk perbaikan dakwaan. Yang keenam, membebankan biaya dalam putusan akhir.
Demikian surat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Kamis 21 Mei 2024 oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Suarsono SHMH selaku Hakim Ketua dan Hilwa Kurniawan SHMH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Ketua Majelis Hakim Dr. Suarsono SHMH, Hakim Anggota Hilwa Kurniawan SH, Panitera Jopar Situmorang SH. Demikian tugas kelima tentang putusan sela. Selanjutnya saya bacakan untuk tugas 7 tentang surat tuntutan. Surat tuntutan ini dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Surat tuntutan dalam satu bagian atas tertulis tulisan surat tuntutan dengan nomor registrasi perkara PDM 45/2 tahun 2024 PDN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Memuat identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi PDM 452/2 PDN BDL dengan uraian 1. Dakwaan primer melanggar pasal 340 menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan secara rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 menyatakan barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat, barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban Bebek umur 19 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar Ayam umur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terlihat terakhir kali bersama korban sebelum kejadian. Ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri dan faktor ekonomi serta dapat mendapatkan inspirasi dari film Narcos. Analisis yuridis pada pasal 340 KUHP atau tindak pidana merampas nyawa orang lain berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuatan terbukti, yaitu terdakwa Ayam. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa menguraikan mensrea terdakwa adalah iri dengan keadaan korban yang kehidupannya terbukti lebih sukses. Dengan actus reus perbuatan tersebut dilakukan penyimpanan pisau dalam jok motor tersangka yang mengakibatkan tersangka bisa melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dengan menusukkan pisau pada badan korban yang berakhir dengan kematian. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua pasal 340 terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan biasa berupa 1. Barang siapa, yakni dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dengan actus reus perbuatan tersebut dilakukan menusukkan pada bagian leher dan dada korban mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hal demikian dikonklusikan
unsur 338 KUHP juga terpenuhi. Namun dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengambil barang korban berupa laptop, dompet, dan ponsel. Tindakan terdakwa menghilangkan barang bukti korban dengan cara membungkus plastik besar, dilapisi dengan spray dan kasur, ditaburi pengawet serta wewangian agar jasad korban tidak mudah membusuk. Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan adalah 1. Usia terdakwa masih relatif muda. Yang kedua, terdakwa mau mengakui perbuatannya sejak awal. Yang ketiga, terdakwa juga mudah bekerja sama atau tidak melawan selama proses pengadilan ini berlangsung. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan 1. Menyatakan terdakwa bersalah. 2. Menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, berupa 1 unit laptop MacBook, berupa 1 buah dompet, berupa 1 unit ponsel, berupa plastik besar, spray, pengawet, wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung 1 Juni 2024, Jasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanda isi surat ini ulang dari SH. Demikian untuk surat tuntutan di tugas 7 sudah saya bacakan. Saya lanjutkan yang terakhir untuk nota pembelaan atau pledoi yang dilakukan oleh pengacara terdakwa yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Di atas surat ada tulisan besar-besar di tengah, nota pembelaan atau pledoi dengan nomor perkara sekian. Menyangkut identitas yang bertanda tangan di bawah ini, nama Isti Sirini Wulandari SH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat Jalan Cimanuk nomor 9 Lampung. Bertindak untuk atas nama serta sebagai penasihat hukum klien kami, nama Ayam, tempat tanggal lahir 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Sanskerta, Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Pendahuluan bahwa persidangan ini jaksa penuntut umum telah membacakan surat tuntutan pada pokoknya menuntut klien kami Ayam dengan pidana seumur hidup atas dakwaan primer pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, atau paling tidak pasal 338 KUHP atau pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat kami mengajukan nota pembelaan atau pledoi ini dengan maksud agar Majelis Hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan. 1. Bahwa unsur mens rea pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. 2. Bahwa jaksa penuntut umum menilai tidak ada unsur perencanaan dalam melakukan tindakan kasus ini. 3. Bahwa dalam doktrin Simmons di Simon, tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Yang keempat, bahwa barang bukti tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan dalam
pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa, di mana satu, klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. Dua, namun perbuatan secara spontan akibat motif pribadi yaitu emosi, iri hati, kesulitan ekonomi tanpa rencana yang terstruktur. Yang ketiga, oleh karena itu perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 338 KUHP, bukan pasal 30 KUHP. Kedudukan barang-barang yang diambil. Yang kelima, jaksa penuntut umum juga menyebutkan adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwaan secara tegas sebagai tindak pidana pencurian pasal 365 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya merupakan tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. Satu, bahwa klien kami masih relatif muda, umur 23 tahun, bahwa klien kami merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, bahwa klien kami melakukan perbuatan yang dipicu oleh faktor ekonomi dan kesusahan korban, dan bahwa klien kami berlaku patuh dan tidak ada penyangkalan selama masa proses gugatan. Permohonan atau petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum klien kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa pengadilan perkara ini untuk satu, menyatakan klien kami yakni Ayam bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Menyatakan klien kami hanya terbukti menghilangkan nyawa sebagaimana pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Yang ketiga, menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan usia, rasa penyesalan dan bisa bekerja samanya klien kami. Misalnya pidana penjara 15 tahun atau sekurang-kurangnya tidak lebih berat dari 15 tahun agar klien kami dapat dalam tahanan. Penutup, demikian nota pembelaan pledoi ini kami ajukan dengan penuh harapan agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan kemanusiaan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 3 Juni 2024. Hormat kami, penasihat hukum klien Isti Syorini Wulandari SH. Terima kasih. Demikian tugas video ini kami buat mulai dari tugas 1, tugas 3, tugas 4, tugas 5, tugas 7, dan tugas 8. Mohon tutor dapat menerima tugas kami dan dapat memberikan kami nilai yang terbaik. Tugas ini dibuat atas nama saya Isti Setiorini Wulandari dengan nomor NIM 049357348. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.